Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yanto Hermanto, Map Channel, Me and Family. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Biasanya saya mengupload yang berkaitan dengan pelajaran matematika, tetapi sekarang saya akan mencoba membuat sebuah konten yang berhubungan dengan desain pemodelan informasi bangunan. Nah, ini pasti berhubungannya dengan teknik bangunan dan teknik sipil. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan estimasi biaya konstruksi, salah satu mata pelajaran dalam desain pemodelan informasi bangunan. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like, komen yang positif ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Jadi saya ulangi lagi, saya di sini sekarang akan membahas tentang mata pelajaran estimasi biaya konstruksi atau EBK yang ada di program keahlian desain pemodelan informasi bangunan. Materi yang akan saya bahas sekarang adalah menentukan volume pondasi batu kali. Nah, di sini kita lanjut. Jadi, kira-kira apa sih yang disebut dengan pondasi batu kali? Nah, jadi pondasi batu kali ini adalah bagian dari sistem struktur bawah yang menahan beban dan beban dari struktur atas. Jadi sebuah pondasi atau sebuah struktur yang terdapat di bawah atau disebut sebagai substructure yang menahan atau menyalurkan beban-beban dari struktur yang ada di atasnya. Selanjutnya apa itu pondasi batu kali? Nah, di sini pondasi batu kali itu adalah jenis pondasi yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun sehingga menjadi bangunan yang lebih kokoh untuk menopang beban di atasnya. Berarti karena namanya itu adalah pondasi batu kali, berarti pondasi batu kali ini tersusun, salah satu elemennya itu adalah batu kali atau kita sebut sebagai batu belah ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, apa saja sih bagian-bagian dari sebuah pondasi batu kali? Jika dilihat dari gambar ini, ada di bagian bawah itu adalah pasir urug. Jadi pasir urug ketebalannya bisa 5 cm, bisa 10, bisa 20. Jadi tergantung keperluan untuk apa bangunan tersebut. Kemudian di atasnya ada yang disebut dengan unstamping atau kita sebut sebagai batu kosong. Ketebalannya juga sama bervariasi, bisa 10, bisa 15, bisa 20 atau bisa lebih, tergantung bangunan itu untuk apa. Jadi kalau bangunannya dengan memiliki beban yang sangat besar, mungkin ininya bisa lebih besar lagi. Naik ke bagian atas, ini yang berbentuk trapesium, ini adalah batu kali. Jadi tumpukan batu kali ya. Kedalamannya juga beraneka ragam, itu 70 cm, 80 atau sebagainya. Nah, untuk kedalaman tanahnya itu adalah penjumlahan dari atas sampai ke bawah. Jadi di sini itu adalah kedalaman galiannya itu adalah sebesar kedalaman untuk pasir urug, ketebalan pasir urug, kemudian ditambah dengan ketebalan unstamping dan ditambah dengan ketebalan batu kali. Sekarang kita akan coba sedikit membahas beberapa fungsi dari elemen-elemen berikut. Yang pertama itu adalah tentang pasir urug. Fungsi dari pasir urug dalam sebuah pondasi batu kali itu adalah membuat stabil permukaan tanah asli dan menyebarkan beban. Dengan begitu tanah yang sudah dilapisi pasir dapat memikul beban secara merata. Kemudian fungsi dari unstamping adalah untuk menyerap beban, kemudian menyebarkannya ke bagian bawah. Sehingga untuk pondasinya akan menerima beban yang lebih besar. Selain itu, bagian struktur bangunan ini juga berguna sebagai roll sehingga kekakuan yang diakibatkan oleh reaksi gempa bisa dihindari. Jadi ini bisa berfungsi sebagai roll juga. Jadi untuk mengatasi kekakuan. Jadi ketika ada pergerakan atau ada dinamika dalam pergerakan tanah, maka bisa dihindari dengan unstamping ini. Kemudian yang ketiga
itu adalah batu belah atau batu kali ya. Jadi keunggulan menggunakan batu kali antara lain di mana kekuatan dan kestabilan batu belah terkena awet dan sangat kuat sehingga dapat digunakan dalam pondasi yang harus menahan beban yang besar dan berat seperti pada bangunan bertingkat atau jembatan. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah tentang perhitungan galian tanah. Jadi ketika kita membuat sebuah pondasi batu kali, berarti kita harus memperhitungkan dulu kedalaman galian tanahnya. Di sini perhitungan galian tanah itu luas penampang galian tanah dulu kita harus ketahui. Jadi luasnya biasanya berbentuk persegi panjang, itu kedalaman ini, jadi luas penampangnya kedalaman galian dikali lebar pondasi. Nah ini sebagai luas penampang galian tanah. Berapakah volume galian tanahnya? Berarti volume galian tanah itu sama dengan luas penampang galian tanah dikali panjang pondasi. Selanjutnya tentang perhitungan pasir urug. Jadi berapa volume pasir urug yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan pondasi batu kali? Jadi kita tentukan dulu luas penampang pasir urugnya itu. Kalau misalkan luas permukaan luas penampangnya itu berbentuk persegi panjang, itu berarti kita tinggal kalikan ketebalan pasir urug yang ini dikali lebar bawah pondasinya. Volume pasir urug itu sama dengan luas penampang pasir urug dikali panjang pondasi. Berarti kalau mencari volume adalah ketika luas penampangnya sudah diketahui, berarti kita hanya mengalihkan dengan panjangnya pondasi. Selanjutnya ini yang terkait dengan unstamping. Luas penampang unstamping itu biasanya berbentuk persegi panjang sama dengan pasir urug. Jadi luas penampangnya itu sama dengan ketebalan unstamping dikali lebar pondasi bawah. Nah sama seperti tadi, berarti volume unstamping tinggal mengalihkan dengan panjang pondasi. Selanjutnya perhitungan batu kali nih. Luas penampang batu kali. Karena pada umumnya luas permukaan atau luas penampang batu kali ini berbentuk trapesium, maka kita harus mencari luas dalam bentuk trapesium, yaitu setengah dikali lebar atas ditambah lebar bawah dikali tinggi pondasi. Setelah luas penampang batu kalinya diketahui, maka kita bisa menentukan volume untuk batu kali, di mana volume batu kali ini sama dengan luas penampang batu kali dikali panjang pondasi. Nah ini sudah. Nah sekarang kita lihat untuk selanjutnya contoh sebagai berikut. Misalkan di sini saya memiliki sebuah bestek atau denah ya yang akan direncanakan dalam sebuah pembangunan. Ini hitung volume untuk menghitung volume kebutuhan batu kali pada pos jaga ukuran 2x2. Nah, berarti hitunglah volume pondasi batu kali berikut pada pos jaga ukuran 2x2. Ini adalah ukurannya 2 meter kali 2 meter. Kemudian ini adalah potongan untuk pondasi batu kalinya, di mana di sini ketebalan untuk pasir urug 5 cm, ketebalan unstamping 10 dan kedalaman untuk batu kalinya 70, sehingga untuk ketebalan tanahnya 5 tambah 10 tambah 70. Kemudian lebar bawahnya itu 60 cm. Jadi kalau kita misalkan menentukan mencari perhitungan galian tanah, berarti luas penampang galian tanah itu sama dengan 0,6. 0,6 itu adalah dari sini, lebar bawah pondasi dikali 0,85. 0,85 itu adalah penjumlahan dari 5 kali 10 kali 7 adalah 85 cm. Kemudian kita jadikan ini semua menjadi 0,85 cm. Cara menentukan volume galian tanah. Berarti kalau misalkan luas volume penampang galian tanahnya sudah diketahui itu 0,51 meter persegi, maka kita tinggal kalikan dengan panjang pondasinya atau panjang pondasi atau panjang galian tanahnya. Dilihat dari bestek atau denah ini berarti keliling, karena ini berbentuk persegi berarti ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti 8. Berarti panjang untuk galian tanah itu adalah luas penampangnya 0,51 dikali 8 sama dengan 4,08 meter pangkat 3 atau kubik. Kemudian yang kedua perhitungan pasir urug. Berarti ini pasir urug. Pasir urug ini memiliki
alasnya itu 60 cm dan tingginya ketebalannya 5 cm. Kemudian kita rubah ke dalam satuannya meter menjadi 0,05 dikali 0,6 itu sama dengan 0,03 meter persegi. Volume pasir urug, setelah kita mengetahui luas penampang pasir urug, maka luas penampangnya 0,03 tinggal kita kalikan dengan panjang pasir urug atau panjang galian tanah atau panjang pondasi sama ya. Jadi panjangnya sama. Itu hasilnya 2,24 meter kubik. Kemudian yang ketiga, perhitungan unstamping. Ini unstamping, ketebalannya 10 cm, lebarnya 60. Satuannya dirubah ke dalam meter menjadi 0,6 dikali 0,1 sama dengan 0,06 meter pangkat 2. Sehingga volume unstampingnya menjadi 0,06 kali 8 sama dengan 0,48 meter pangkat 3. Perhitungan batu kali. Ini batu kali berbentuk trapesium. Itu adalah lebar atasnya 30, lebar bawahnya 60 cm. Berarti setengah di sini, setengah dikali lebar atas 0,3 meter ditambah lebar bawah 0,6 meter dikali kedalaman batu kalinya 0,7, hasilnya 0,315 meter pangkat 2. Volumenya batu kali itu berarti luas penampangnya 0,315 dikali panjang untuk pondasinya adalah 8 meter, berarti sama dengan 2,52 meter pangkat 3. Kemudian yang kelima adalah perhitungan urugan tanah. Jadi setelah tanah itu digali kemudian dipasang dengan pondasi batu kali, itu mulai dari pasir urug, kemudian unstamping, kemudian batu kalinya. Jadi si pondasi itu harus dipadatkan kembali dengan tanah sehingga menjadi kuat. Perhitungan urugan tanah kembali itu ada yang menuliskan 1/2, ada juga yang menuliskan 1/3. Saya di sini menuliskan 1/3 dikali 4,08. Dari mana angka 4,08? Itu dari volume galian tanah. Jadi volume galian tanah awal atau volume galian tanah total setelah diurugnya itu adalah 1/3-nya sebagai volume tanah urugan. Nah, mungkin terima kasih untuk kali ini cukup untuk pembahasan terkait dengan estimasi biaya konstruksi untuk materi perhitungan volume pada sebuah pondasi batu kali dengan menggunakan denah yang sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.